Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena semua atas nikmat, izin serta karunia-Nya. Siang ini Allah masih membersamakan kita dalam kajian ini. Semoga bersama kita dalam kajian ini menjadi jalan mudah kita menuju surga. Sebagaimana Nabi menjelaskan dalam satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Untuk hari ini kajian Tazkiyatun Nufus, kita akan membicara 4 racun hati. Ini sudah disampaikan pada pertemuan bulan lalu bahwa hari ini kita akan menyampaikan tentang 4 racun hati. Sebelumnya saya ingin menyampaikan teman-teman, bagi teman-teman yang ikut kajian, teman-teman tidak usah ragu, misalnya salat sunnahnya ditunda, misalnya sampai selesai kajian, tidak usah ragu ya. Oleh karena banyak qaul, salah satunya Imam Syafi'i mengatakan talabul ilm, menuntut ilmu itu afdalu min salatin nafilah, bahkan lebih utama daripada salat sunnah ya. Dalam kaum sahabat dikatakan bahwa majlis fikhin, majlis ilmu khairun min ibadati sittina sanatan, itu lebih baik daripada ibadah selama 60 tahun. Ini kaul yang bisa dipertanggungjawabkan karena kaul sahabat. Taib teman-teman sekalian, kita akan bicara tentang racun hati. Ketaatan dan ibadah buat hati manusia itu seperti nutrisi buat tubuh kita. Saya ulangi ya, ketaatan dan ibadah itu buat hati kita seperti nutrisi buat tubuh kita. Nah, begitu juga kemaksiatan dan dosa itu seperti racun buat hati kita. Tolong direnungkan ya, kemaksiatan dan dosa buat hati kita itu seperti racun. Maka dikatakan oleh Rasulullah dalam satu hadis, tu'radul fitan 'alal qulubi ka'irdil hasiri mudan. Masuknya fitnah ke dalam hati manusia itu seperti dianyamnya tikar, sehelai, lama-lama jadi tikar. Begitu juga dosa itu masuk ke dalam hati kita, dan sekaligus ya, sedikit. Dan sedikit yang masuk itu jadi racun. Maka ada satu hadis lain yang Rasulullah SAW sampaikan, man adzannaba dzanban nakata qalbuhu nuqtatun as-sauda wa man taba saqula qalbuhu wa man lam yatub zada dzalika hatta yaswadda qalbuhu. Dosa itu, barang siapa melakukan satu perbuatan dosa, maka dosa itu seperti bintikan
Yang bintikan itu warnanya hitam. Jadi setiap kita melakukan dosa, di hati kita seperti bintikan hitam. Kalau diiringi dengan taubat, maka bintikan itu hilang ya, hati itu bening kembali. Tapi kalau bintikan itu tidak diiringi dengan taubat dan amal saleh, maka bintikan itu akan terus bertambah sampai hati itu menjadi hitam gelap. Dan antum sudah paham dampak kalau hati sudah hitam. Masih ingat nggak bulan lalu? Masih ingat nggak? Apa dampak buruk kalau hati sudah hitam? Insya Allah lupa ya semuanya ya. Gimana? Saya ulang sedikit ya biar kita sadar. Kata ulama, min alamati sawadil qalbi, di antara tanda kalau hati sudah hitam. Satu, alla yajida lidzunubi mafza'an. Apa itu? Tidak mendapati dalam dirinya itu rasa takut dalam berbuat dosa. Jadi orang kalau hatinya sudah hitam, nggak takut berbuat dosa. Bahasa saya itu cuek aja berbuat dosa, nggak ada rasa takut. Coba kalau antum yang duduk di sini, antum takut nggak berbuat dosa? Paling tidak lagi duduk di sini lah ya. Takut lagi berbuat dosa. Kata Ibnu Mas'ud, ada yang ikut khutbah saya Jumat minggu lalu nggak di sini? Pasti antum ikut orang kerja di sini ya. Anda sampaikan gimana kata Ibnu Mas'ud kemarin tentang dosa? Ya sudahlah, lupa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti antum manusia benar ya? Karena manusia itu tempatnya lupa dan salah gitu ya. Kata Ibnu Mas'ud begini, innal mu'mina yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Orang mukmin yang baik itu memandang dosanya seperti duduk di bawah gunung yang besar, lalu dia khawatir gunung itu akan runtuh menimpa dirinya. Begitu takutnya orang mukmin dalam melakukan dosa. Wa innal fajira, adapun pelaku dosa, orang fajir. Fajir itu orang yang terus melakukan dosa. Yara dunubahu, dia akan melihat dosanya itu kadzubabin marra ala anfi. Dia memandang dosa itu seperti nyamuk yang lewat di depan hidungnya. Gimana kalau nyamuk lewat depan hidung kita? Ya cuma gini aja, ya sudahlah. Nah itulah, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Bahkan kata sahabat Anas bin Malik bagaimana? Kamu melakukan perbuatan dosa, innakum la ta'maluna a'malan ya'adhu fi a'yunikum minasyar. Kalian itu melakukan perbuatan dosa, kalian pandang kecil seperti sehelai rambut. In kunna, padahal kami dulu ada ahdi Nabi SAW, di zaman Nabi, al-mubiqat, kita memandangnya sesuatu yang akan membinasakan diri kami. Sementara kita memandangnya kecil, padahal ada yang kecil kalau dilakukan terus menerus. Nada, la saghirata ma'al israr. Tidak ada perkara itu kecil kalau dilakukan terus menerus, lama-lama jadi besar. Dan potensinya kata Imam Ibnu Qayyim ini dalam kitab ini Ad-Da'wa, kalau orang sudah melakukan satu perbuatan dosa, dia akan sangat mudah terjerumus kepada dosa yang lain. Dan yang lebih menakutkan adalah orang kalau sudah terbiasa dengan dosa, maka dia tidak akan lagi menganggap dosa itu adalah perbuatan dosa, karena sudah jadi habit. Nah baik, yuk kita lihat apa sih racun hati itu. Menurut kitab ini, bahwa racun hati itu ada 4. Tolong catat yang pertama dan jangan sampai kita kerjakan ini. Tapi ini enggak kita sadari sebenarnya. Racun hati ternyata yang pertama itu berlebihan dalam berbicara. Apa? Berlebihan dalam berbicara. Coba antum belajar berbicara seperlunya ya. Nih antum yang kumpul di sini semua nih, ana tanya, antum pengen jadi orang beruntung nggak sih? Pengen jadi orang beruntung nggak? Untung di dunia kan bahagia, untung akhirat apa lagi? Surga kan? Coba antum buka di Quran surat 23
ayat 1 sampai ke 3. Ayo buka biar enggak ngantuk. Buka Quran biar enggak ngantuk. Allah Ta'ala berfirman, Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Coba pelan-pelan antum paham. Sungguh telah beruntung orang beriman. Orang beriman itu beruntung. Siapa orang beriman yang beruntung? Satu siapa? Yang khusyuk dalam salatnya. Bukan hanya sekedar salat, tapi khusyuk dalam salatnya. Yang kedua siapa? Dan orang-orang yang meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tidak ada gunanya. Jangan berlebih, karena berlebihan dalam berkata itu menjadi racun buat hati kita. Apa ya Ustaz? Apa kolerasinya? Banyak bicara tapi jadi racun buat hati. Ana bacakan hadis dari Ibnu Umar. Nih kalau hadis ini antum dengar, pasti antum tahu, oh ini kolerasinya ternyata. Apa kata Ibnu Umar? Rasul bersabda, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Fa inna kathratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Wa inna ab'adan nas min Allah Ta'ala al-qalbul qasiyy. Janganlah kalian banyak berbicara selain berbicara yang mengingatkan kepada Allah. Kenapa? Karena banyak berbicara yang bicara selain mengingatkan kepada Allah akan membuat hati keras. Nah ini kolerasinya nih. Ini hadis. Dan sungguh yang membuat seseorang jauh dari Allah karena hatinya keras. Berarti ada kolerasi atau tidak? Banyak bicara selain bicara yang mengingatkan kepada Allah membuat hati keras. Hati yang keras membuat jauh dari Allah. Dari Ibnu Umar hadis. Jelas sekarang ada kolerasi? Ada ya? Jadi racun hati yang pertama apa? Terlalu banyak berbicara, berlebihan dalam berbicara. Karena itu Islam punya konsep keren. Apa konsep Islam? Antum cek nanti baca hadis arba'in nomor 15. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik saja, atau kalau tidak, diam. Ini konsepnya ya. Kenapa kok Islam ngajarin itu? Iya, karena banyak berbicara itu racun buat hati kita. Karena itu Islam katakan, bicara yang baik aja, kalau tidak diam. Karena terlalu banyak bicara, itu menjadi hati keras. Kita kenapa sih enteng, suka berbicara enteng? Kenapa sih? Padahal antum tahu enggak? Kata Allah dalam Quran, kalau tidak salah surat 50 itu, ayat 18 kalau tidak salah. Ada ayat mengatakan begini, kalau tidak keliru ya, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Betul tak? Betul ya? Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang sesuatu kata pun yang terucap kecuali ada malaikat yang siap mencatatnya. Tidak ada satu ucapan yang terucap dari kita kecuali ada malaikat yang siap mencatatnya. Antum jangan katakan, cuma bicara, cuma ngomong. Hati-hati. Karena itu Islam itu ngelarang kita, bahkan antum jangan ngomong kalau antum tidak paham. Kita ini kan terlalu banyak bicara, bahkan yang kita nggak ngerti juga kita ngomong. Betul atau tidak? Boleh nggak sih kita ngomong sesuatu yang kita nggak paham? Lagi, boleh nggak? Ada orang ngomong politik nggak ngerti, yang penting nimbrung aja. Hati-hati. Buka Quran surat 17 ayat 36. Surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma
laisa laka bihi 'ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang kau tidak ngerti, tidak ada ilmu tentangnya. Mata, telinga, hati, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati, semua yang keluar dicatat oleh malaikat, dan bicara sesuatu yang kita tidak paham, mata, telinga, dan hati ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya jangan banyak bicara, karena itu adalah racun. Coba lihat kolerasinya lagi. Apa perbuatan yang dibenci oleh Rasul? Banyak tentu, tapi ada kekhususan hadis. Nabi itu benci terhadap 3 orang yang berhubungan dengan mulut. Antum punya Riyadhus Shalihin di rumah? Nanti cek di hadis nomor 631. Hadisnya berjalur dari sahabat Jabir. Kata sahabat Jabir begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamati ad-darzaruna wal mutasyaddiquna wal mutafayyiqun." Qalu wa laqad 'alimna ad-darzarun wal mutasyaddiqun famal mutafayyiqun qala al mutakabbirun. Jadi gini akhi, kata Nabi, inna abghadakum ilayya, sungguh di antara kalian yang paling aku benci. Bayangkan, dibenci siapa? Rasul. Padahal yang kita cari nanti syafaat. Kalau Nabi benci, kira-kira dikasih syafaat nggak kita? Kira-kira dikasih apa enggak? Enggak tuh. Antum tahu nanti apa yang dibenci Nabi. Dan yang paling jauh tempat duduknya di antara kalian denganku, kata Nabi, di hari kiamat. Wa ab'adakum, dan yang paling jauh di antara kalian majlisan, tempat duduknya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Antum tahu siapa lagi? Az-zarsarun. Siapa itu? Orang yang paling banyak ngobrol, bicara. Orang yang paling banyak ngobrol. Makanya antum tidak ada yang ngobrol di sini. Antum gitu. Biar terhindar dari dia. Paling banyak ngobrol. Yang kedua siapa? Orang yang kalau bicara dibuat-buat, yang nggak ada diomongin. Apalagi ini kalau nggak ada diomongin dalam kajian, itu lebih berbahaya karena berdusta atas nama agama. Yang ketiga, orang kalau bicara tinggi terus, atau maksudnya tinggi terus gimana? Sombong. Nabi benci. Kalau antum ikut khutbah anak pekan lalu di sini, bukan Nabi lagi benci, Allah. Gimana? Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin fil aswaq jifatin bil laili himarin bin nahar alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sungguh Allah benci pada setiap orang yang sombong atau kesombongan. Yang kedua, orang yang suka berkata kotor dan berkata keras. Hati-hati dengan apa? Lisan. Ini racun buat hati. Maka ada seorang sahabat, ya akhi, datang kepada Rasulullah. Dia tanya, ya Rasulullah, man najah? Apa sih ya Rasulullah keselamatan itu? Nabi katakan apa? Amsik alaika lisanak. Kata Nabi, jaga mulut, kontrol lisanmu, itulah keselamatan. Saat kita tidak bisa mengontrol lisan, kehancuran. Makanya apa tadi? Bicara itu berlebihan menjadi racun. Coba nih, anda tanya semua. Antum pernah dengar enggak? Apa yang paling banyak menjerumuskan orang ke neraka? Apa ya? Coba dijawab, dijawab. Apa yang paling banyak menjerumuskan orang ke neraka? Mulut kan? Dan kehormatan. Maka ketika Nabi ditanya oleh sahabat, wasu'ilan nabi an aktsari ma yudkhilun nas an-nar.
Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan banyak orang tuh masuk dalam neraka? Kata Nabi, al-ajwafan, yaitu dua rongga. Yang pertama apa? Al-fam, mulut. Yang kedua al-farj. Al-farj itu kehormatan. Sampai Nabi itu memberi satu jaminan. Jaminannya keren banget. May yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al-jannah. Kata Nabi, siapa mampu menggaranti kepadaku apa yang ada di antara kedua rahangnya, mulutnya, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, kehormatannya, adman lahu al-jannah, ku jamin bagi orang itu surga. Jadi orang mukmin jaga kehormatan, jaga lisan, maka jaminannya surga. Ya udah deh, yuk kita jangan terlalu banyak bicara, karena banyak bicara adalah racun buat hati kita ya. Apalagi kalau sudah bicaranya apa? Ghibah. Antum tahu dosanya ghibah? Antum tahu nggak dosanya ghibah? Nggak tahu kan? Nah, ana bacakan satu hadis. Ini hadis berjalur dari sahabat Anas. Antum tahu sahabat Anas bin Malik ya, pembantunya Rasul. Nih, antum perhatikan hadis ini yang saya bacakan. Min hadithi Anas, dari hadis Anas, min hadithin Anas, dari hadis Anas. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Anas. Apa sabda Nabi? Lamma urija bi, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah. Lamma urija bi, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah. Dimi'rajkan itu berarti diapain? Dinaikin ya ke Sidratul Muntaha. Kalau dari Masjidil Haram ke Aqsa namanya apa? Isra. Kalau dari Aqsa ke Sidratul Muntaha Mi'raj. Ada yang bisa Mi'raj selain Nabi? Abang ketawa, abang dengar itu. Ada yang bisa Mi'raj selain Nabi? Nah, dah ada ya. Nah, ada ya. Nabi di-mi'rajkan oleh Allah. Kata Nabi, ketika aku di-mi'rajkan, marartu, aku melewati, kata Nabi, biqaumin, satu kaum, lahum adfarun, yang kaum itu memiliki kuku-kuku. Berarti bukan jadi kuku, kuku-kuku. Min nuhasin, yang apa ya? Kukunya itu terbuat dari tembaga. Jadi kata Nabi, ketika aku di-mi'rajkan, aku melihat satu kaum yang kaum itu memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum, dan mereka itu mencakar-cakar mukanya dan mencakar-cakar dadanya, cakar sendiri, dan dia nggak bisa berhenti. Itu kata Nabi, ketika aku di-mi'rajkan, aku melewati satu kaum yang kaum itu memiliki kuku-kuku yang terbuat dari tembaga, lalu kemudian dia mencakar sendiri muka dan dadanya dan tidak berhenti, terus saja seperti itu. Lalu kemudian fakultu, kata Nabi, man haula ya Jibril, siapa mereka itu Jibril, kok seperti itu? Lalu kata Jibril, qala, Jibril berkata, haula alladzina yakuluna luhuman nas. Haula, mereka itu, alladzina, adalah orang-orang yang dulu di dunianya, yakuluna, mereka memakan, luhuman nas, daging-daging manusia. Mereka itu begitu karena dulu di dunia dia memakan daging manusia. Apa maksudnya? Ghibah. Ghibah. Karena ghibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Dalilnya Quran surat 49 ayat ke-12. Ayo lihat. Dan antum ya, nanti kalau dengerin aja antum ngantuk. Ya, surat berapa? 49 ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim.
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Tak ada dusta Pak lebih besar daripada dusta prasangka. Karena prasangka itu dusta yang terbesar. Dan janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang lain. Sukakah ya? Jangan mencari kesalahan orang lain. Karena orang kalau cari salah Pak, benernya aja jadi salah. Orang cari salah orang, benernya aja jadi salah. Makanya yang paling enak tuh cari apa? Cari benernya orang, bisa kita tiru. Betul enggak? Kalau cari salah orang, nah ini salah satu sebenarnya orang suka mencari salah orang itu membuat hatinya nanti mati. Kata Ibrahim bin Adham rahimahullah, ulama asal kota Basrah, "Qultum ishtaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum." Kalian tuh asik banget dengan aib kesalahan saudara kalian, tapi kalian lupa dengan aib dan kesalahan kalian sendiri. Kan itu yang sering terjadi kan? Asik banget lihat salah orang, tapi lihat salah sendiri gak iso. Gimana kalau kata orang Indonesia Pak? Gajah di pelupuk mata tak nampak, semut di ujung lautan nampak. Kenapa? Karena kita senangnya lihat salah orang, lihat salah sendiri tidak bisa. Padahal yang paling keren kalau kata sahabat Umar, orang yang selalu melihat kesalahan dirinya, sehingga nanti muhasabah dia. Kalau dia asik dengan salah orang, dia lupa dengan salahnya, maka itu akan membuat hati mati. Baik. Lalu kemudian, yang ketiga, lihat yang kedua apa? Wa yaqauna fi a'radihim. Ternyata yang kedua, apa yang membuat mereka itu mencakar mukanya sendiri, selain memakan daging saudaranya, mereka menodai kehormatan saudaranya. Apa maksudnya itu? Apa maksudnya? Fitnah. Makanya hati-hati ya, mulutnya hati-hati. Karena itu menjadi racun yang pertama, racun ini. Nah, baik, yang kedua, agar selesai 4 racun ini. Yang kedua, racun kedua, ayo catat. Racun yang pertama tadi apa? Terlalu banyak berlebihan dalam berbicara. Ini yang kedua, berlebihan dalam makan. Berlebihan dalam apa? Dalam makan. Kita kagak menteng ya. Masya Allah. Padahal itu jadi racun. Oh iya tuh Ustaz. Coba antum baca Quran surat 7 ayat 31. Surat ke berapa? Ke-7. Al-A'raf ayat 31. Sudah? Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Terus kemudian wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang pertama apa kata Allah? Hei manusia, anak Adam, pakailah pakaian yang indah setiap masuk ke dalam masjid. Jujur coba, jujur ya tanya. Mana lebih bagus antum pakai baju masuk masjid atau kondangan? Kondangan lah. Ada nggak dalil perintah kondangan pakai baju bagus? Tapi kalau masuk masjid ada, tapi kita nggak mau. Makanya saya itu paling sedih Pak. Kalau antum kan keren semua nih. Saya itu paling sedih orang masuk ke masjid sholat pakai kaos oblong, celana blue jean. Terus sholat, giliran ruku itu celananya turun, kaosnya naik. Apa itu yang nampak itu? Sah nggak itu sholatnya? Enggak. Nanti kalau kita bilang sholat antum nggak sah, antum kayak Tuhan aja memvonis orang sah atau tidak. Kan Nabi kasih tahu sah atau tidak. Ulama menformulasi bahwa syarat sah sholat itu antara lain satrul aurah, menutup aurat, dan auratnya laki-laki ma baina surrati wa rukbati, antara pusar sampai lutut itu nampak, maka sholatnya tak sah. Gitu loh. Jadi bukan kita memvonis, kayak kita bilang, yang kayak begini ini ahli neraka, kayak antum yang punya neraka aja. Bilang begitu. Ya, karena kan kita diberitahu oleh Rasul kan, dan oleh Allah ini loh. Baik, kembali. Pakailah pakaian yang indah setiap masuk ke dalam masjid. Ya kayak antum ini keren-keren gitu loh. Yang kedua,
Wa kulu, dan makanlah kalian. Betul kan? Washrabu, dan minumlah kalian. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan ya akhi. Ini nih Kak, kenyang betul, nggak mau berhenti. Jadi makan itu secukupnya. Kenapa? Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tuh tidak suka orang yang berlebihan. Karena memang setiap yang dilarang itu mesti punya dampak buruk. Coba antum perhatikan, kalau makan berlebihan terjadi pengendapan nggak? Kalau terjadi pengendapan, apa yang berpotensi? 3 kan? Kolesterol, diabetes, hipertensi. Dalam kitab dalam kitab itu Asy-Syifa. Jadi Islam itu memang sudah mengatur sedemikian rupa. Dan ini Quran loh. Makan, minum, jangan berlebihan. Allah tidak suka orang yang berlebihan. Makanya Islam ngajarin apa? Keren loh. Islam tuh punya konsep ngajarin puasa. Nggak ada yang kayak Islam. Terapinya apa? 1, ada terapi pekanan. Namanya apa? Yaumul Itsnin wa Yaumul Khamis. Puasa hari Senin dan hari Kamis. Itu terapi ya kok. Ada terapi bulanan. Namanya apa? Ayyamul Bid. Ya tak? Gimana hadisnya? Kana Rasulullah amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nasuma min asy-syahri 3 ayyam. Kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk berpuasa setiap bulan 3 hari. 13 tanggal 13, wa 14 tanggal 14, wa 15 dan tanggal 15. Begitu Nabi ajarkan. Jadi hebat Islam itu. Ada terapi pekanannya, ada terapi bulanannya, ada terapi tahunannya. Namanya puasa Ramadan. Masuk Syawal kita suruh puasa lagi. Loh, itu apa membuat kita susah? Anda membuat kita baik. Gitu ya, jadi makan, minum, tapi jangan. Tapi saya puasa Ustaz, bukanya berlebihan ya, gak boleh juga. Maka kalau kita lihat gimana kata Nabi, kalau lagi puasa gimana? Hadis berdasarkan dari Sulaiman bin Amir Ad-Dabi dalam kitab Bulughul Maram min Jami' Adillatil Ahkam. Idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamrin. Fa in lam yajid falyuftir 'ala ma'in fa innahu tahur. Kata Nabi, kalau di antara kalian berbuka, maka berbukalah dengan tamrin. Bukan di jalan tamrin, bukan. Berbukalah dengan kurma. Kalau bisa kurmanya rutab yang masih basah. Fa in lam yajid, kalau antum tidak punya, tidak dapat kurma, falyuftir 'ala ma'in. Dia berbuka dengan air. Fa innahu tahur, karena air itu membersihkan. Ya. Gitu ya. 1, berbuka itu mesti dengan apa? Kurma. Ini kau nak kurma? Air. Bukan apa? Bukan gorengan. Allah. Sirop ya, al-marjan. Itu sunnahnya begitu. Tapi apakah boleh dengan yang lain? Ya nggak ada masalah. Tapi kalau mau sunnah ya pakai itu. Lalu orang bilang, ya itu karena zaman Nabi dulu kurma. Kalau ada ubi juga ubi katanya. Ente gak usah ngarang-ngarang. Udah ini kata Nabi begini, ikutin aja. Ya kan? Ini kadang-kadang kita ini pakai otak gitu loh, pakai perasaan. Udah Nabi begitu ikutin aja. Apa susahnya? Kan kata Nabi kalau punya, kalau nggak punya, mboten nopo-nopo toh. Ini nggak punya kurma, punyanya singkong ya. Tafaddal singkong, gitu. Jelas lagi? Alhamdulillah. Nggak punya air putih, punyanya cendol, itu ngaram. Baik, masa cendol punya air putih gak doer, itu kan ngawur. Ya, baik teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi mari kita atur diri kita, jangan makan berlebihan ya. Dijaga. Ya. Jangan berlebih-lebih. Makan secukupnya antum. Ya sudah kelas. Baik, yang ketiga, kenapa sih emang orang bahkan makin banyak makan itu jadi apa ya? Banyak tidur. Kalau banyak tidur nanti jadi malas belajar, malas kajian. Apalagi kalau sudah kenyang betul siang harinya, malamnya jadi apa? Malamnya jadi apa ya? Jadi apa? Kemarin Ramadan jadi apa? Kemarin Jumatan jadi bangkai. Iya tak? Nabi tidak suka apa? Jifatin bil lail, himarin bin nahar. Seperti bangkai di malam harinya, seperti keledai di siang harinya.
Apa bangkai di malam harinya? Turu aja gak sholat. Tidur dari Isya bangun sampai jam berapa kalau bangun? Jam 5 gitu. Kalau jam 5 itu sholat suruh sudah. Ya, karena sekarang subuhnya jam 4 lewat 4 dah. Nah jam 5 berarti kan sholat apa itu? Hampir ke suruh sudah. Iya, jangan jadi bangkai. Ayo bangun malam. Kan Nabi bilang, Allah bilang banyak sekali dalil-dalilnya. Coba antum buka Quran. Antum semua pengen masuk surga kan? Oh iyalah katanya. Tapi masalahnya jalan ke surganya ditempuh atau enggak? Tahu enggak jalan ke surga salah satunya? Buka surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15, 16, 17, 18. Ayo coba pelan-pelan. Surat 51 ayat berapa? 15, 16, 17, 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sungguh orang bertakwa akan berada di mana? Taman surga dan mata air yang indah. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil, menerima apa saja yang diberikan oleh Rabb mereka. Apa yang Allah enggak kasih di surga? Syaratnya apa? Syaratnya bertakwa. Bertakwanya gimana? Coba baca ayat 17-nya. Dulu mereka di dunia orang baik. Betul enggak? Di dunia orang baik. Ini enggak baik, jangan ngarep surga. Terus kemudian 19 apa? Wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Dulu mereka di dunia malamnya itu sedikit tidurnya, enggak jadi bangkai. Halo. Jadi kalau pengen masuk surga, ya sholat malam lah. Sholat malam. Nih, orang yang sholat malam ditempatkan tempat yang terpuji di sisi Allah, surganya Allah. Buka lagi surat 1779. Surat 17 Al-Isra ayat ke-79. Kenapa saya kok gini ngajinya, Aki? Karena saya pengen antum tuh punya pegangan yang kuat. Oh ini dalilnya loh, ini dalilnya gitu. Jadi enggak ngarang. Sudah ketemu? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malammu hendaklah tahajud sebagai ibadah tambahan. Semoga engkau mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah. Dengan apa? Dengan tahajud. Mosok 2 rakaat gak iso. 2 rakaat aja. Tidak perlu banyak-banyak. Kata Nabi kan, amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Adwamuha, yang terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit. Tidak usah banyak-banyak. Ya paling banyak 11 saja lah. Paling banyak piro? 11 itu. Nabi salatnya piro? 11 kan? Kata Aisyah gimana? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadan aw ghairihi illa 11 raka'atan. Rasulullah tidak menambah dan tidak mengurangi baik di Ramadan atau di luar Ramadan kecuali 11 rakaat. Caranya gimana Nabi? Yusalli arba'in. Nabi salat 4 rakaat. Kata ulama dengan hadis yang lain, 4 rakaatnya dilakukan matsna-matsna, 2-2. Karena ada hadis salatul laili matsna-matsna. Salat malam itu 2-2. Wala tas'al an husnihin wa tulihin. Nabi lakukan 2-2, tapi jangan kau tanya tentang baik dan panjangnya salat Rasul. Jadi 2 panjang salam, 2 langsung lagi panjang salam. Baru istirahat. Salat lagi 4, 2 panjang, 2 panjang istirahat, baru 3. Kalau kita udah 2 rakaat inna ata'ina sama wal asri. Karena sudah menjelang subuh. Padahal di akhir subuh kata Nabi gimana? Wa qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Mestinya di penghujung malamnya itu kata Nabi Allah mengatakan banyak istighfar. Jadi kalau bisa Pak, tahajud itu 10 menit sebelum azan wis kelar, terus kemudian banyak istighfar di penghujung malam. Ini Quran yang bilang. Perbanyak istighfar di penghujung malam. Wa bil ashari hum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka beristighfar. Gitu loh. Jelas ya Ki? Coba lihat lagi Quran surat ke-25 ayat 64 tentang indikator ibadur rahman. Sudah? Surat 25 ayat 64. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna
wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama, dan seterusnya. Coba antum lihat. Dan orang-orang yang melewati malam-malamnya dengan sujud dan berdiri di hadapan Rabbnya. Jadi ya paling tidak nggak tidur mulu, masa jadi bangkai di malam hari ya. Makanya kalau tidur jangan terlalu malam. Tidur jam berapa? Jam 10. Ya kalau antum kuat sih nggak apa-apa, ya kalau saya tidak kuat. Ya jam berapa? Jam 10 lah. Bangunnya jam 4 juga nggak sempat tahajud itu ya, jam 3 paling gak ya. Ya, tapi kalau tidurnya jam 12 gimana mau bangun jam 3 tuh? Makanya tidurnya cepet ya, cepet tidur itu, jangan ya, waja'alna al-laila libasa. Baik, saya sudah sampaikan, ayo jangan makan berlebihan. Kemudian selanjutnya Pak, racun yang keempat, yang ketiga. Mau cepat selesai ya. Racun yang ketiga, berlebihan dalam memandang. Masya Allah, berlebihan dalam memandang. Antum ini akhi, yang kerja di kantor ini, cobaan itu banyak betul. Ya Pak ya, sering saya bilang canda teman-teman tuh, dosa nggak dicari, dosanya datang sendiri Pak Ustaz. Udah nunduk lewat depan Pak Ustaz. Ada pernah cerita sama antum ya, dulu anak itu lagi naiknya 905. Antum masih ingat yang seumuran dengan saya lah, Maya Saripati itu 906, mobilnya panjang. Kalau mau ke Lipias itu kan dulu pakai itu kalau dari Rawamangun tuh. Saya itu kadang-kadang nggak sempat ngafal gitu. Jadi dulu itu nggak ada handphone, Quran kecil itu ya, kita kantongin itu dulu. Jadi di mobil itu baca Quran gitu. Kan sebelah itu kosong, tiba-tiba ada perempuan gitu, terus pakai baju you can see, celana wahai, duduk di samping saya. Dulu kan jarang orang jilbab tahun-tahun 88, 89 itu jarang, 90. Duduk di samping. Itu Quran kala energi itu. Ya rontok hafalan. Ini serius. Makanya nih jaga pandangan itu penting banget. Makanya ada pesan Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, la tutsbi'in nadrata an-nadrata fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Kata Nabi, wahai Ali, janganlah engkau mengikuti satu pandangan dengan pandangan yang lain. La tutsbi' an-nadrata an-nadrata. Wahai Ali, jangan kau ikuti pandangan pertamamu dengan pandangan kedua. Fa inna lakal ula, bagimu itu ya pandangan pertama, wa laysat lakal akhirah, dan yang kedua itu bukan lagi untuk. Bagaimana Ustaz? Kalau pertama tapi melotot lama Ustaz. Loh, kita ini apa ya? Saya suka bercanda dengan kawan-kawan, tapi jangan diikuti loh. Ini guyonnya teman-teman dulu. Ya kalau habis haji itu kan nongkrong depan masjid di Nabawi itu. Masya Allah ya. Dan orang-orang Iran, orang-orang Turki, nom-nom itu, bapak senyum ya, cantik-cantik ya. Tuh putih gitu ya, Masya Allah. Terus gitu lihat. Terus teman-teman suka gini, akhi, masa antum ngerti syariat kayak begitu sih? Terus jawabannya tuh keren ya Pak. Kenapa jawabannya? Aku tidak kagum sama perempuan itu. Terus kenapa kau begitu lihatnya? Aku kagum sama yang menciptakan perempuan itu. Wes ngaco banget itu. Atau jangan diikutin loh yang ini ya. Jangan diikutin ya, jelas ini. Ya. Jadi pandangan pertama itu untukmu kata Rasulullah kepada Ali, pandangan kedua sudah bukan lagi untuk. Ya karena itu Quran ngajarin kita untuk apa? Untuk menundukkan pandangan. Coba antum buka Quran surat ini terakhir ya, surat 24 ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Surat 24 ayat 30.
Kul katakanlah lil mu'minina kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menjaga pandangan, wa yahfadhu furujahum, dan memelihara kemaluan. Dzalika azka lahum, demikian itu lebih suci bagi mereka. Jaga benar, serius itu. Antum yang ngaji, kalau maksiat tidak dijaga, ilmunya tidak masuk ke hati. Ilmunya tidak akan masuk ke hati. Paling antum hanya dari tahu, dari tidak tahu jadi tahu, tapi tidak akan berubah sikap antum, karena tidak masuk ke hati, karena terlalu banyak maksiat. Karena ilmu itu, Islam itu masuknya ke hati. Kalau kita banyak maksiat, hatinya kotor, ilmunya tidak masuk. Makanya kemaksiatan itu sebisa mungkin ditinggal. Yang terakhir bulan depan. Ini agak panjang ya yang terakhir. Dalam berlebihan dalam bergaul. Karena nanti ini harus saya jelaskan rinci. Kalau tidak nanti persoalan. Ya. Jadi 4 racun hati yang kita sudah sampaikan berapa? 3. Insyaallah nanti racun yang keempat sekaligus saya akan jelaskan tentang ciri-ciri hati kalau sudah bersih gitu. Kalau masih kotor kan kemarin sudah saya jelaskan. Nanti gimana ciri hati yang bersih insyaallah. Semoga Allah memberi kita waktu, kesempatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.